32.000 orang Jawa diangkut secara paksa ke tanah ini. Banyak yang gugur dalam sunyi dan merindukan tanah kelahiran yang tak pernah lagi mereka pijak. Hai, selamat datang di Jakarta. Ini adalah segmen khusus yang membahas hubungan diplomatik Indonesia dengan negara-negara di dunia. Ini adalah Jagatara episode Suriname. Coba bayangkan, kamu terbang sejauh belasan ribu kilometer menyeberangi Samudra Atlantik dan mendarat di tanah Amerika Selatan. Tapi ketika kamu mengunjungi pasarnya, sapaan pertama yang kamu dengar adalah Sugeng Enjing, Pripun Kabare. Ini bukan cerita fiksi. Ini adalah realitas yang ada di Paramaribo, ibu kota negara Suriname. Di tempat ini, bahasa Jawa mengalir selaras dengan bahasa Belanda dan Seranan Tunggu. Namun, keindahan identitas yang bertahan di negara Suriname saat ini terlahir dari sebuah catatan sejarah yang amat perih. Sebuah kisah ketegaran yang melintasi ruang dan waktu. Coba kita putar waktu kembali ke 9 Agustus 1890, hari di mana kapal uap SS Koningan Emma mendarat di Pelabuhan Paramaribo setelah melewati perjalanan laut yang menyiksa selama berbulan-bulan lamanya dari Batavia. Ketika perbudakan resmi dihapuskan di tanah Suriname pada tahun 1863, kolonial Belanda kehilangan tenaga kerja gratis mereka untuk mengelola perkebunan tebu, kopi, dan kakao yang masif. Nah, solusinya mereka menengok ke wilayah jajahan lain, yaitu Pulau Jawa. Ribuan orang Jawa, sebagian besar Jawa Tengah dan Jawa Timur, mereka diiming-imingi oleh kolonial Belanda untuk mendapatkan pekerjaan dengan upah besar di seberang lautan, dan mereka bisa pulang setelah 5 tahun kontrak. Nah, sebagian besar dari mereka ini masih buta huruf, dan bahkan mereka menandatangani dokumen yang mereka tidak tahu apa isinya. Realitas yang menyambut mereka di Suriname adalah pelataran perkebunan yang kejam. Mereka bukan lagi manusia yang merdeka, melainkan buruh kontrak yang diikat oleh hukum kolonial yang ketat. Namun inilah keajaiban jiwa Nusantara. Di tengah penindasan fisik dan keterasingan geografis, mereka menolak larut dan hilang dalam sejarah. Mereka membangun benteng pertahanan mereka sendiri, bukan dengan senjata, melainkan dengan ingatan dan tradisi. Ratusan tahun terpisah tanpa akses internet, tanpa telepon, dan tanpa kemungkinan untuk bisa kembali pulang, mereka merawat apa yang tersisa di kepala mereka. Salah satunya melestarikan bahasa Jawa. Uniknya karena sebagian besar dari mereka yang dibawa ke Suriname adalah pekerja kelas bawah, bahasa yang bertahan di Suriname hingga saat ini adalah bahasa Jawa Ngoko, yaitu sebuah bahasa Jawa yang egaliter, jujur, dan penuh rasa persaudaraan. Biyen isik cilik ora bisa ngomong Jawa. Karo ora intok ngomong Jawa. Sebab biyen bapakku kerja ono pabrik. Orang-orang Jawa Muslim di Suriname mendirikan surau dengan kiblat mengarah ke barat, mengikuti memori mereka ketika di Jawa. Padahal kalau diurutkan secara geografis, seharusnya kiblat dari Suriname itu mengarah ke timur. Mereka juga memodifikasi kuliner Indonesia, salah satunya adalah soto Jawa, yang mereka sesuaikan dengan rempah lokal di sana dan dinamakan sauto Suriname atau sauto sup, yang kini menjadi makanan tradisional negara tersebut. Budaya bagi mereka adalah jangkar, pengingat bahwa seberapapun jauh angin membawa mereka, bagi mereka memiliki darah dari leluhur yang luhur. Hubungan emosional yang magis ini dijaga sangat baik oleh pemerintah Indonesia lewat Kedutaan Besar Republik Indonesia di Paramaribo. Lewat kursus bahasa Indonesia, lokakarya membatik, pengajaran instrumen gamelan, dan bahkan beasiswa pendidikan. Dari kisah Suriname mengajarkan kita bahwa batas negara adalah garis legal yang ada di atas kertas, namun ikatan darah dan juga sejarah tak akan lekang oleh waktu. Leluhur mereka pergi dari tanah Jawa dengan air mata, namun anak cucu mereka berdiri tegak dengan kebanggaan di tanah Amerika Selatan demi menjaga budaya Nusantara. Saya Anggria, sampai jumpa di Jagatara episode selanjutnya.